Jadi hari ini kita akan bahas lagi tentang pengolahan citra digital. Setelah 2 pekan kita melakukan prepare, semoga pekan ini kita sudah siap untuk menerima materi ini. Jadi kita mulai. Ini untuk kontrak kuliahnya sudah toh. Nah, ini sepintas tentang deskripsi mata kuliah apa yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan. Di sini tentunya pasti kita harus tahu apa itu pengolahan citranya, kemudian nanti prinsip-prinsip yang ada di dalamnya, terus metode-metodenya seperti apa. Nah, ini bisa dilihat untuk di poin keduanya, bahwa nanti sasarannya kita nih, kita kuliah pengolahan citra digital, itu sebenarnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pengolahan citra digital, seperti itu. Jadi, di sini kita belajar teorinya, tapi diharapkannya yang poin 2 silahkan dibaca, bahwa nanti diharapkannya itu akan ada penelitian lanjutan. Nah, entah nanti itu apakah di akhir kuliah ini, dalam bentuk UASnya nanti kita best project, ataupun misalnya nanti mau dilanjutkan ke tingkat tugas akhir misalnya. Tapi dikatakan berhasil, paham sama kuliah ini ketika kita bisa menerapkan apa yang didapat di kuliah selama 1 semester nanti dalam bentuk penelitian yang lebih lanjut. Oke, itu deskripsinya untuk kompetensi umum. Ini poin-poinnya. Kalau nanti misalnya di akhir, Bu, saya deadline, coba dicek kembali apakah keempat poin ini tuh sudah bisa dikuasai selama perkuliahan Masuk nggak nih? Jadi yang pertama pasti yang akan kita bahas tuntas nih hari ini konsep pengolahan citra. Kemudian nanti kita harus paham juga bagaimana mengakuisisi sebuah citra digital dan bagaimana kita menyajikannya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya nanti kita harus bisa mengimplementasikan bagaimana metode-metode untuk meningkatkan kualitas citra. Misalnya, oh ada citra nih kurang tajam, sementara kita butuh tepi-tepiannya, maka ditajamkanlah. Atau oh ada nih citranya kabur, kita butuh perjelas, seperti itu. Nah, nanti dari hasil yang tadi peningkatan kualitasnya kita akan proses dan untuk dianalisis. Jadi tidak berhenti, ini citranya sudah bagus, tapi harus ada lagi analisisnya, analisis citranya. Nah, kalau yang poin terakhir, nanti bagaimana proses kompresi citra. Nah, kita lihat apakah ini bisa kita sampai ke poin akhir. Biasanya tuh tergantung ini lagi, tergantung kecepatan daya serap kelas. Oke, kita masuk nah untuk citra digital itu sendiri. Ini quotes untuk pengantarnya. Kenapa sebenarnya ada nih yang pengolahan citra ini? Ini salah satunya bahwa ada pepatah peribahasa, katanya satu gambar itu lebih berarti dibandingkan dengan 10.000 kata. Jadi misalnya tuh ada satu bumi, kalau kita tafsirkan bisa jadi banyak kata seperti itu. Dibanding saya misalnya bicara, oh gambarnya itu adalah gambar gunung, di mana ada langitnya berwarna biru, kemudian ada pohonnya, pohonnya sangat rimbun, seperti itu, dibanding saya narasi banyak kalimat, terus saya munculkan gambar pemandangan yang ada gunung dan pohonnya, itu pasti menjadi pahami yang gambar. Seperti itu. Selanjutnya, ini sejarah awalnya nih. Sejarah awalnya adanya citra digital. Jadi pada tahun 1920 itu pertama kali adanya citra digital yang dicatat dalam sejarah. Jadi pada saat itu ada gambar yang mau dikirim nih untuk dicetak dari London ke New York. Nah, itu gambarnya dikirim melalui kabel laut, jadi melalui kapal selam. Dikirim, kemudian pada saat sampai ke New York, gambar ini dicetaklah pakai mesin telegraf. Jadi ini kalau misalnya kalian sudah cari-cari tentang buku pengolahan citra digital, kita nanti akan dapat sejarah citra digital. Ini citra digital pertama yang tercatat dalam sejarah pada tahun 1920. Nah, ternyata setelah gambar ini dihasilkan, dicetak tuh pakai mesin telegraf waktu itu, kemudian beberapa tahun 1950-an kalau nggak salah, diciptakan lagi metode ini. Jadi
gambar yang tadi ini, nah sekarang sudah diperbaiki. Jadi level keabuannya sudah ada 2 tipe. Ada level keabuan yang 5 dan yang 15. Yang kiri itu yang level keabuan 5, sedangkan yang kanan itu level keabuan yang 15. Jadi dulu kita tidak mengenal citra yang ada RGB-nya. Ini sudah citra warna pada saat itu. Walaupun tampaknya grayscale tapi seperti hitam putih. Seperti itu. Nah, ini untuk kalau kita mau bahas tentang PCD sendiri, ini kita lihat kaitannya itu dengan panjang gelombang. Nah, kalau penglihatannya manusia itu yang ada di daerah visible. Ada yang lebih rendah dari visualnya manusia, itu dimulai dari yang inframerah, microwave, sampai yang radio wave, itu tidak kelihatan sama matanya manusia. Non-visible. Dan lebih rendah. Kemudian ada juga yang non-visible, karena lebih tinggi panjang gelombangnya dibanding bisa dilihat oleh manusia yang bisa ditangkap oleh mata. Misalnya tuh ultraviolet, X-ray, ataupun gamma rays. Seperti itu. Jadi yang kita bisa lihat itu yang di daerah visible saja. Dari 10 pangkat 1 sampai 10 pangkat 21. Sekitaran situ saja jangkauan visualnya manusia. Makanya nanti dibagi untuk PCD, untuk citra digital yang kita lihat, yang bisa dihasilkan diolah, itu dibagi menjadi kategori visible dan non-visible. Maksudnya yang bisa dilihat dan yang tidak bisa dilihat. Kemudian, berdasarkan jaraknya nanti ada yang close distance, jadi kita bisa lihat dengan jarak yang dekat. Ada juga yang kita bisa lihat harus pakai penginderaan jauh, misalnya remote sensing, misalnya pakai citra radar atau citra satelit, misalnya kayak Google Maps itu remote sensing. Seperti itu. Jadi kita lihat satu-satu apa contoh-contohnya semua citra digital hasil olahan ini. Kita lihat yang pertama. Ini untuk yang tampak oleh manusia dan jaraknya dekat. Jadi semua yang ada di sekitar kita, misalnya hewan, buah, kemudian sidik jari itu juga bisa kita lihat. Kemudian ada iris mata, ataupun pemandangan dan sebagainya. Pokoknya masuk kategori visible close distance ini semua yang bisa kita tangkap dengan matanya kita, seperti itu. Jadi ketika bisa ditangkap dengan mata, pasti bisa ditangkap juga dengan kamera. Nanti kalau misal nih, mengumpulkan data citra, jadi nanti akan ada juga latihannya itu mengambil citra, mengakuisisi citra. Jadi rata-rata ketika kalian menggunakan alatnya itu adalah kamera, berarti yang kalian tangkap adalah kategori visible yang jaraknya dekat, visible yang close distance. Tapi bisa juga misal visible yang jaraknya jauh kalau misal kalian punya penangkap untuk citra satelit. Seperti itu. Ini kategori yang pertama. Kategori yang kedua, ini visible juga. Jadi kita bisa lihat, cuman harus pakai penginderaan jauh, remote sensing misalnya. Itu contohnya misalnya ada gambar sebuah kota yang ditangkap dari satelit. Jadi ditangkap. Ini hasilnya juga berupa citra digital. Atau gambar yang di bawah, ini gambar permukaan daratan bumi misal, yang ditangkap juga dari bisa tujuh. Jadi bisa jadi penelitian juga mengambil citra digital, tetapi jenisnya itu adalah citra penginderaan jarak jauh atau remote sensing. Ini khususnya biasanya penelitian ini itu masuk ke kategori sistem informasi geografis. Itu main-mainnya pakai ini. Jadi dia tetap pakai citra digital, cuman jenis citranya lebih ke peta. Nah, misal kalian mau buat semacam aplikasi seperti Google Maps, itu masuk ke penginderaan jarak jauh, remote sensing. Oke, itu untuk kategori kedua. Nah, ini yang selanjutnya lagi. Ini yang tidak terlihat oleh mata manusia, yang non-visible. Ini contohnya adalah citra yang menggambarkan tuh suhunya. Gambar yang pertama itu suhunya manusia, biasanya semakin merah itu semakin panas dan semakin biru semakin dingin. Atau yang kedua itu gambar suhu juga, suhu di permukaan bumi. Jadi kedua contoh citra ini itu tidak tampak oleh mata manusia. Kalau kita mau mengolah citra digital ini, mau mengambil citra digital ini, kita pakai alat sensor suhu biasanya. Jadi di kameranya itu sudah ada thermal sensornya. Jadi nanti yang digambar hasil dari capture citranya itu nanti ada perbedaan warna.
Jadi nanti ada grade warnanya berdasarkan tingkat suhunya. Biasanya semakin tinggi semakin merah. Itu umumnya seperti itu. Nah, untuk yang non-visible terus thermal image ini, sekarang sudah mulai dikembangkan lagi, utamanya dalam pada masa pandemi ini untuk kasus mendeteksi suhu seseorang. Jadi bisa kita pakai thermal kamera. Jadi nanti itu kalau misalnya mengetahui suhunya manusia dia lebih panas, seseorang tuh kita bisa tahu suhunya lebih panas, bisa tidak menggunakan termometer, kita pakai thermal kamera ini. Seperti itu. Nah, ini contoh yang lainnya lagi, yang non-visible juga, ini tidak kelihatan juga. Kita pakai radar image dan gelombangnya itu yang microwave. Ini biasanya tuh mau mengambil tekstur. Jadi dari sebuah citra kita mau ambil teksturnya. Kalau ini contohnya tuh gunung di Tibet Tenggara, bagian Tenggara. Ini contohnya diambil oleh NASA, kita ambil pakai satelit juga, jadi non-visible. Terus, nah ini yang non-visible lainnya juga, contohnya kalau diambil pakai MRI atau pakai CT scan, biasanya digunakan untuk bidang kedokteran. Nah, kalau ini biasanya kan dia pakai sinar yang X-ray, seperti itu tadi, ya tidak nampak oleh mata manusia karena panjang gelombangnya yang lebih tinggi dibanding gelombang yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Ini contohnya nih. Terus, ini non-visible lagi, tetapi sumbernya tuh dari suara akustik. Jadi ada pergerakan. Biasanya di bumi itu kan pasti bergerak terus, pergerakan tuh lempeng-lempeng di bawah tanah pasti bergerak terus. Nah, pergerakan-pergerakan inilah yang ditangkap oleh sensornya. Karena pergerakan ini menghasilkan suara, sehingga disebut dengan acoustic imaging. Acoustic imaging. Jadi ini contohnya di sini adalah gambar seismik. Biasanya tuh ada perbedaan pergeseran antar lempengan-lempengan bumi. Ini contoh gambarnya yang kiri itu hasil dari capture-nya. Kemudian ketika pakai alat untuk menangkap akustiknya, citra dari suaranya, dari audio yang masuk ke situ itu adalah contoh di gambar yang kanan. Nah, kalau yang ini juga jadi sebatas tahu, kayaknya agak susah kalau ini kita mau lanjut ke penelitian. Alatnya susah. Oke, nah ini salah satu yang tidak terlihat juga oleh mata manusia, tapi kita bisa usahakan. Jadi kalau misal mau meneliti tentang ini, kita cukup beli kamera inframerah. Ini kemarin contoh penelitian mahasiswa bimbingan saya di kampus sebelumnya. Jadi kita bisa menangkap pola pembuluh darahnya manusia. Ini kalau misalnya dilihat di foto pakai kamera biasa itu tidak nampak jelas seperti ini. Tapi karena kita menggunakan kamera inframerah, jadi sifatnya inframerah itu ketika disorot ke pembuluh darah, dia itu sifatnya menyerap sehingga warnanya itu lebih gelap. Jadi kita bisa tangkap. Ini kemarin citra ini digunakan untuk mengenali seseorang. Jadi ternyata pola pembuluh darahnya seseorang itu, bahkan yang di telapak tangan, itu berbeda-beda setiap orang. Jadi misal biasanya kalau absen tuh kita pakai wajah atau sidik jari, ternyata bisa juga pakai ini, pakai pola pembuluh darah di telapak tangan. Yang ini contohnya adalah di dorsal, di bagian punggung tangan. Ada juga yang di palm vein atau di telapak tangan. Nah, ini contoh citra digital juga yang non-visible. Oke. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan atau masih belum paham apa bedanya citra digital dengan foto misalnya? Apa persamaannya atau apa bedanya atau lukisan-lukisan atau seperti apa? Silahkan kalau ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut. Jadi harus paham dulu apa yang dimaksud dengan citra digital itu sendiri. Karena nanti akan ada ini kita mau menyajikan citra digital seperti itu. Oke, silakan di-unmute atau kalau malu ngomong bisa tulis di chat kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Atau sudah paham? Gimana? Gimana? Paham tidak? Saya absen satu-satu nih. Kalau Anda mau ngomong. Kartina, paham Kartina?
Enggak, Bu. Itu Anda tadi yang anunya. yang mana? Selain itu, Bu, yang apa sih tadi itu yang tangannya yang bisa dilihat dengan tidak semua dilihat dengan secara nyata. Kecuali kalau pakai kamera Inframerah. cuma satu kamera aja, Bu. Oh, fotoan gitu. Untuk kalau ini, jadi karakteristiknya karena pembuluh darah manusia kan mengandung darah seperti itu. Jadi kalau misalnya mau menangkap Ya, gambar Bu. pembuluh darahnya, kita cari lagi sifatnya. Jadi sebenarnya begini, setiap citra yang kita mau akuisisi, jadi istilahnya sekarang bukan jepret foto, bukan begitu. Nah, jadi sekarang tuh istilahnya kalau di kuliah kita bilangnya akuisisi citra. Nah, kita harus paham dulu bagaimana karakteristik citra objek yang mau diambil. Bagaimana objek itu bisa diambil, karakteristiknya seperti apa, baru kita bisa menentukan pakai kamera apa. Nah, kalau di sini objeknya adalah pembuluh darahnya manusia, itu tidak bisa di-capture dengan kamera biasa. Ternyata setelah dicari lagi literaturnya, kajian pustakanya, ternyata dia sifatnya itu bisa menyerap inframerah. Makanya untuk citra pembuluh darah ini kita pakainya kamera inframerah. Gitu, Kartina. Jadi kalau misalnya, oh saya mau menangkap gambar pemandangan, ya sudah, nggak usah pakai inframerah, pakai kamera biasa saja. Nah, jadi disesuaikan dengan objeknya. Nah, kalau misalnya Kartina lagi mau mengambil citra iris mata, tahu iris itu yang gambar pola di pupil matanya setiap manusia. Nah, itu beda lagi tuh kameranya, nggak bisa pakai kamera biasa. Jadi ada kamera khususnya untuk menangkap citra iris mata itu. Jadi tergantung dari objeknya. Gitu toh? Bisa, Kartina? Oh iya, Bu. Oke. Ya, Bu. Sip. Ada lagi? Jadi nanti ketika misalnya ada tugas nih, silakan kalian kumpulkan citra digital. Jadi pilih sendiri dulu saya mau objeknya apa. Nanti dari objeknya itu baru ditentukan apa alat yang bisa diambil. Ya Kurniawan, kenapa? Silahkan di-unmute mic-nya Kurniawan. Kenapa nih? Jadi kalau kalian pakai fitur raise hand itu berarti ada sesuatu. Nah, jadi kalau saya nanya tolong direspon. Kurniawan, kenapa? Kurang deh. Tuh, diam lagi. Oke, yang lain bisa? Paham? Risman Tamugawe. Paham, Risman? Risman, Sidik. Paham tidak? Paham? Nggak kedengaran suaranya. Paham, Bu. Paham, Bu. Paham. Oke. Jadi nanti tolong kalau misalnya kalian nggak paham, ditanya. Nah, karena jangan sampai nanti kita sudah jauh membahas tentang citra digital, tapi yang dasar-dasar kayak gini nggak paham. Jadi nanti ini kalau misalnya kan pasti kita akan project base, akan berkelompok, kita akan buat sebuah proyek. Jadi akan ada nanti tugas besar masing-masing kelompok, kalian pilih objeknya apa, nanti ditangkap sendiri citranya, diakuisisi sendiri, jadi nanti akan pilih sendiri, oh harus pakai kamera ini misalnya. Kalau misalnya nggak mau susah-susah ya tinggal cari saja objek yang bisa ditangkap dengan kamera smartphone-nya kalian. Jadi misal, oh ribut nih pakai kamera inframerah, ya nggak apa-apa, nggak usah ambil gambar yang ini, ambil gambar yang lain yang bisa ditangkap dengan kamera inframerahnya. Jadi nanti tinggal sesuaikan, saya mau buat studi kasus apa, ya gitu. Oke, karena sudah. Nanti kalau misal sepanjang kuliah tuh kalian mau menanyakan sesuatu, silahkan ditulis di chat. Seperti itu. Oh, ada ternyata Elmiati. Seperti apa citra digital itu? Oke, jadi gini Elmi, yang dinamakan dengan citra digital itu adalah citra yang pengambilannya itu, proses akuisisinya itu pasti menggunakan komputer. Kemudian kita olah juga menggunakan komputer. Terus setelah itu nanti ada lagi analisisnya, kita keluarkan lagi pakai komputer dulu. Entah nanti pada akhirnya di print atau gimana, tetapi tetap outputnya pasti tampil di komputer dulu. Jadi semua yang kita olah, mulai dari proses akuisisinya, kita olahnya, terus menghasilkan outputnya, itu disebut dengan citra digital. Misal, saya punya sebuah
citra. Jadi sekarang kita lepaskan istilah gambar, foto, gitu nah, lukisan. Pokoknya sekarang kita main-mainnya di citra. Saya punya sebuah citra. Citranya itu saya gambar sendiri. Nah, terus setelah saya gambar, saya pajang. Saya pegang nih sekarang. Saya pegang di depan Zoom di layar ini. Terus saya perlihatkan ke kalian. Oke, pertanyaan saya, apakah itu sebuah citra digital? Bagi yang mengatakan itu citra digital, kalau malu-malu menjawab, silahkan raise hand-nya saja, Pak. Apakah lukisan yang saya gambar dengan tangan saya itu adalah sebuah citra digital? Kalau yang digambar tangan bukan, Bu, tapi yang muncul di komputer itu yang digital. Yang digital. Itu pendapatnya Andi Ilham. Oke, ada lagi yang lain? Saya tampilkan ke Zoom sekarang. Ada lagi yang lain? Saya gambar sendiri nih gambarnya, citranya saya lukis sendiri citranya. Terus saya tampilkan sekarang di layar Zoom. Apakah itu sebuah citra digital? Nah, yang lain gimana nih? Paham jika dari tadi saya ngomong? Tunggu dulu. Kalau saya sekarang layar yang sekarang udah ada di kotak-kotak hitam di layar, aman? Aman, Bu. Aman? Enggak hitam di layarnya toh? Kalau soalnya saya lagi open application. Biasanya kalau ditinta dia hitam. Nah, Bu. Oke, jadi misal nih tadi saya menggambar sebuah lukisan pemandangan dan terbentuklah sebuah citra. Terus saya tampilkan ke Zoom. Apakah itu sebuah citra digital? Tunggu dulu. Ketika misalnya di capture, diakuisisi lalu disimpan, jadilah citra digital. Seperti itu. Jadi kalau saya baru menampilkan saja, tetapi tidak disimpan sama sekali, tidak diakuisisi, tidak di-capture, itu belum. Jadi dia masih masuk, ini kan yang proses kita semua ini namanya nanti video nih. Oh, nah, jadi nanti kalau misalnya sudah diakuisisi, oh kalian mungkin nanti screenshot, screen capture, terus kalian save, nah jadilah sebuah citra digital. Tetapi kalau misalnya lukisan itu sendiri, citra itu sendiri yang hasil gambar saya cuma pajang di dinding, itu bukan citra digital. Jadi harus ada proses akuisisinya dulu. Oh, kalian berfoto juga seperti itu. Nanti ini saya sedang menghidupkan kamera handphone, misal. Terus saya melihat wajah saya di kamera handphone tersebut. Itu belum tersimpan jadi sebuah citra digital. Nanti saya akuisisi dulu. Saya tekan dulu tombol capture-nya. Capture, terbentuklah sebuah citra, disimpanlah di handphone, itulah yang namanya citra digital. Jadi seperti itu Elmi, semoga paham. Kalau misalnya kurang paham, tulis lagi di chat. Ya Nurbaiti, kenapa? Silahkan. Bu, kalau gambar yang dicetak lewat printer, ya, itu termasuk gambar yang dicetak lewat printer. Apakah itu termasuk citra digital atau bukan? Ya, selama citranya itu masih tersimpan di dalam laptop, di dalam handphone, itu masih citra digital. Tetapi ketika kalian sudah cetak, sudah ada di kertas, itu bukan digital lagi. Jadi dia berhenti di laptop saja. Paling gampangnya itu citra digital kita tidak bisa sentuh secara langsung. Kalau misalnya saya sudah cetak di kertas, sudah bisa disentuh, toh? Oh iya, Bu. Bisa disentuh, Bu, citra digital. Ya, jadi dia tuh sifatnya pasti soft, dia berupa file sebenarnya. Jadi kalau misalnya saya punya foto, saya berfoto, saya save ke laptop, itu citra digital. Kalau sudah saya cetak, saya taruh di dompet, yang di dompet itu bukan citra digital lagi. Dia sudah citra analog namanya. Bagaimana mau membuat citra yang di foto 3x4 di dompet saya untuk jadi citra digital? Saya foto lagi pakai kamera handphone, terus saya taruh lagi di handphone atau di laptop, udah jadi citra digital lagi. Gitu nah. Jadi nanti misal ada tugas, ayo berkelompok silakan kumpulkan citra digital masing-masing 10 misal. Berarti semuanya harus berupa file citra. Jadi jangan di print jadi 10 lembar terus kumpul ke meja saya. Itu bukan citra digital. Gitu nah, Saya, Bu, mau bertanya, Bu. Oke, boleh, silahkan. Andi Ilham.
Jadi kalau bisa dibilang itu Bu, citra digital adalah gambar yang tersusun dari pixel Bu. Iya. Oh, Jadi tapi kalau Hah? bitmap termasuk kan Bu? Termasuk nggak termasuk Bu? Bitmap. yang Oh penting ya Bu. bitmapnya tadi ada di laptop toh. Oh ya Bu. Ya. Oh, ya. Jadi oke. Jadi nanti tuh akan ada juga pembahasan tentang tipe-tipe filenya. Jadi semua kategori citra digital, namun nanti ada banyak tipe filenya. Ada yang bitmap, ada yang PNG, ada yang JPEG, ada yang apalagi tuh GIF dan lain-lain. Itu nanti masuk kategorinya semua. Tapi itu namanya tipe filenya. Oke, ada lagi harus paham betulnya apa itu citra digital. Oh, ada nih lagi dari Alista. Perbedaan gambar atau foto dengan citra digital itu apa ya, Bu? Oke, jadi gini Alista, gambar atau foto ketika dia itu masuk di laptop, masuk di handphone, nggak bisa kalian sentuh secara langsung, itu adalah citra digital nih. Tetapi ketika gambar atau foto itu bentuknya fisik, ada di depan kalian yang lagi dipajang di pas foto, itu bukan citra digital. Gambarnya ada dipajang di dindingnya kalian, fotonya ada dipajang di dindingnya kalian, itu bukan citra digital, itu namanya citra analog. Gitu Alista. Gimana ya biar gampangnya tuh. Kita bilang saja file. Mungkin kalau saya sebut file baru kalian paham ya. Yang jelas dia tuh soft. Citra digital tuh soft, kita nggak bisa sentuh langsung kalau kita nggak sentuh gadgetnya. Gitu. Ini kayak yang lagi saya tampilkan di Zoom sekarang. Ini ketika saya save, ini jadilah sebuah citra digital. Tetapi ketika saya print, udah dia berhenti. Dia bukan citra digital lagi, dia adalah analog. Semoga paham, Mina. Kalau misalnya masih kurang paham, tulis saja lagi di chat atau langsung di unmute mic-nya. Kita lanjut lagi, Nah. Ini secara teorinya nih, apa itu digital image atau citra digital? Nah, poin yang pertama. Biasanya tuh digital image itu dibentuk, dibentuk, dikonstruksi itu menggunakan kamera. Umumnya seperti itu. Jadi semua yang ditangkap oleh kamera itu adalah citra digital. Yang ditangkap oleh matanya kita bukan, itu namanya citra analog. Saya melihat ada buah di depan saya. Itu sebuah citra juga bagi saya, tetapi bukan citra digital. Tapi ketika buah itu saya tangkap tuh citranya dengan kamera handphone saya, itu baru disebut citra digital. Terus poin yang kedua, biasanya kalau dibagi-bagi tuh itu citra digital, pasti terbagi dalam beberapa piksel. Nih contohnya yang di kanan nih, yang gambar kotak-kotak itu adalah sebuah satuan piksel. Jadi ini adalah gambar yang di zoom, diperbesar, terus terdirilah dari piksel-piksel. Piksel ini nih yang kotak-kotaknya. Piksel itu adalah bagian terkecil dari sebuah gambar. Kalau misal kemarin yang anak IPA belajar kimia, bagian terkecil dari sebuah unsur-unsur itu adalah atom. Oh, tidak ada lagi yang lebih kecil dibanding atom. Nah, kalau di gambar, itu adalah piksel, satuan paling kecilnya. Jadi nanti kalau misalnya saya punya file citra digital, ukurannya itu misalnya 50 kali 50. Berarti di dalamnya itu ada berapa piksel? Ada 50 kali 50 piksel. Ada berapa berarti? 2500 piksel. Jadi semua menyusun sebuah gambar, semua piksel-piksel itu menyusun sebuah gambar. Terus ada lagi nih poin ketiga. Itu disimpan, citra digital ini disimpan itu dalam sejumlah matriks. Dan biasanya matriksnya ini itu adalah positif jumlahnya. Jadi tidak ada yang negatif. Terus ukurannya itu biasanya 8 bit, 12 bit. Kalau ini nanti kita bahas lebih lanjut untuk apa itu 8 bit, yang bagaimana itu 12 bit. Nanti kita bahas lebih lanjut. Tahu dulu bahwa ini saja. Citra digital itu disimpan dalam bentuk matriks. Matriks itu berarti ada barisnya dan ada kolomnya. Terus ada lagi tambahannya bahwa kalau misalnya citra yang berwarna, yang color,
kita istilahnya dalam kehidupan sehari-hari itu citra warna, itu ada 3 channelnya, ada red-nya, ada green-nya, dan ada blue-nya. Misal nih yang di gambar kanan tuh ada satu kotak, kita ambil satu kotak. Itu ketika kita cek di aplikasi misalnya ImageJ ataupun MATLAB, itu nanti akan menghasilkan nilai R-nya berapa, G-nya berapa, B-nya berapa. Pasti menghasilkan 3 warna tiap kotak-kotak ini. Jika dia adalah citra warna. Seperti itu. Kalau di hitam putih tidak, dia cuma punya nanti satu nilai pixel. Jadi gitu dulu, nah, paham dulu bahwa citra itu terdiri dari pixel dan kalau disimpan itu bentuknya matriks. Oke, ini lagi nih. Ini kode kopi. Ini kalau mau masukkan ke rumus-rumus coding, ini yang harus kita pegang. Bahwa kita anggap sebuah citra itu sebagai sebuah fungsi f. Yang dalam ini itu ada x-nya, jadi fungsi f, x, y. Di mana f-nya nanti itu adalah nilai pixelnya, intensitasnya pada posisi x, y. Jadi misal nih, tunggu. Di gambar yang ini, nanti lihat, di pojok kotak yang paling pertama, tunggu saya ini dulu. Macam siapa tuh ribut sedikit. Jangan kasih berdekatan handphonenya. Biasanya kalau handphone dan handphone berdekatan terus sama-sama unmute, berisik. Oke, misal ini tuh, ini kotak yang pertama ini. Jadi kalau di citra, kita bilangnya ini adalah kotak yang 0,0. Jadi tadi untuk fungsi yang selanjutnya, yang ini tadi di slide selanjutnya yang x, y, jadi fungsi citranya adalah 0,0. Nanti kalau misalnya di sini tuh ada nilainya, misalnya nilainya adalah 250, berarti yang ini tadi, F-nya itu adalah 250 pada posisi 0,0. Jadi, F 0,0 sama dengan 250. Seperti itu. Jadi, jika dianggap dia sebuah fungsi, nanti berarti cara bacanya adalah per pixel. Ini nanti yang mau kita lihat kalau main-main di MATLAB. Jadi, ketika kita sudah input citranya, citra itu ketika masuk ke MATLAB dianggap sebagai susunan nilai-nilai pixel dalam bentuk matriks yang ada posisinya. Jadi kita harus tahu posisinya dan nilainya. Itu cirinya citrana. Tetapi yang perlu lagi diingat bahwa ketika di MATLAB, dia mulainya biasanya dari 1,1. Sedangkan kalau di citra kita mulainya dari 0,0. Jadi nanti kalau misalnya tidak mau pusing pada saat pembacaan matriks, nanti kita set. Jadi kita pengulangannya nanti mulai dari 0. Karena kalau tidak dia defaultnya dari 1. Jadi kalau MATLAB tuh main-mainnya pasti hitungannya baris 1, baris 2, kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan seterusnya. Jadi yang ke bawah nih baris, nanti yang ke kanan nih adalah kolomnya. Oke. Terus, ini ada lagi poin kedua yang catatan bahwa yang namanya citra yang berwarna, color image, itu punya 3 fungsi. Jadi kalau tadi ini anggapannya adalah citra yang punya 1 channel. Kalau di sini ada 3. Jadi nanti dalam satu fungsi f 0,0 itu nanti nilainya ada 3. Nilai merahnya ada, nilai hijaunya ada, nilai birunya ada. RGB. Jadi kalau saya contohkan tadi di sini untuk F 0,0 di sini ada 3 nilai nanti kalau dia citranya color. Mungkin red-nya itu adalah 100, G-nya itu adalah 20, B-nya itu adalah 50 misalnya. Jadi dicampur tuh dari 3 channel tadi, 3 kanal tadi. Sehingga kalau kita tulis dalam bentuk function, dia bentuknya dalam vektor seperti ini. Jadi nilai fxy nanti di dalamnya itu ada vektor yang elemennya elemen red, green, dan blue. Ini nanti, makanya biasanya kalau kita melakukan proses pengolahan citra digital, ini kan ribet
satu posisi 3 nilainya. Makanya biasanya ketika diproses untuk memudahkan, dari ketiga channel ini kita sederhanakan menjadi satu. Nah, proses penyederhanannya ini itu biasa disebut dengan proses grayscale, atau kita mengubah sebuah citra warna menjadi citra abu-abu. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita sebutnya foto warna dan foto hitam putih. Gitu gambarannya nanti. Nanti akan familiar pada saat kita sudah proses ke MATLAB-nya. Oke, ini nih anggapannya kita, apa yang kita lihat, jadi dia bentuknya sebuah citra, ada banyak perubahan level-level warna, tetapi ketika komputer, disimpan di komputer, sebenarnya yang dilihat oleh komputer itu adalah susunan piksel-piksel seperti ini. Jadi ini adalah nilai fxy-nya tadi. Coba saya nanya random lagi nah. Siapa nih? Rini Ariska. Rini ya, bukan Rindi ya? Kok seingat saya Rindi, Bu, salah Ah. tulis. Oke, Rindi. Rindi paham ya tadi tuh fxy saya sudah jelaskan tuh? Paham? Ya? Ya. Ya, paham dulu. Coba lihat gambar yang sebelah kanan Rindi. Tadi kan ada fungsi fxy toh? Saya nanya sekarang. Kalau saya nanya nilai f 0,0 itu nilainya berapa? Berapa? FX-nya, Bu. Iya, fxy. Tadi kita sudah belajar tuh fxy. Xy-nya itu adalah posisinya, f yaitu nilainya. Oke, ini ada gambar yang sebelah kanan. Saya nanya sekarang. F 0,0, berapa itu Rindi? Yang itu, Mi. Hah? Berapa? Kelihatan Pak gambarnya? Yang what Yang width-nya, Bu. Ya, yang what the computer sees. Itu kan ada matriks, di situ tuh ada banyak nilai piksel. Saya nanya sekarang, F 0,0 berapa? Berapa? Ada yang bisa bantu Rindi? Berapa nilainya F 0,0? 0, Bu. 0. Siapa tadi yang jawab? Sidik ya? Ilham, Bu. Oh, Ilham dan Nabil. Ilham. Yang lain paham tidak? Kenapa F 0,0 itu 0? Enggak, Bu. Enggak. Masih bingung. Karena di baris dan kolom ke 0 dia, Bu. Hasilnya Ya, 0. Bu. Coba lihat yang sebelah kanan toh, yang matriks kan ketika saya bilang F 0,0 berarti lihat nilai di baris 0 kolom 0. Lihat, itu paling pojok toh kiri atas nilainya 0. Ya. Coba Rindi saya tes lagi. Berapa nilainya F 0,8? Berapa? 0,8. Berapa? 9. Oh, 9. Hitungnya dari 0. 0,0 berarti dia ada di baris pertama toh. Terus 0,8 berarti dia ada di kolom 8. Ini kolom 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nilainya 8. Bu, saya kira dihitung dari ini, dari angka 0. 1. Dari 0, kan saya bilangnya 0,8 toh. Nanti kalau di MATLAB biasanya dia mulai hitungnya dari 1, tapi ketika kita main di Citra, hitungannya masih dimulai dari 0. Jadi
Ini tadi indeksnya itu dari 0 sampai 8, tapi ukurannya berarti 9. Jadi panjangnya nanti, matriksnya itu nanti kolomnya adalah 9. Coba kita hitung barisnya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 0 lagi sampai 8. Berarti ukurannya citra ini adalah 9 kali 9. Jadi ada 81 piksel di dalamnya. Seperti itu. Kalau enggak paham ini, nah ditanya, jangan sampai kita lanjut-lanjut terus, nanti sudah masuk di yang lebih dalam, tapi dasarnya kalian enggak paham. Ini ada catatannya di bawah. Citra digital itu adalah matriks di mana indeks baris dan kolomnya menyatakan suatu titik pada citra tersebut. Dan elemen matriksnya, ini elemen matriksnya, itu disebut sebagai elemen gambar, piksel, atau pakai X, atau picture element, atau pulse. Tapi umumnya biasanya kita sebutnya piksel. Ini bahasa Indonesianya, ini bahasa Inggrisnya. Nah, piksel ini menyatakan tingkat keabuan pada titik tersebut. Jadi sebenarnya gini, semua red, green, blue itu disebut dengan tingkat keabuan atau gray level kalau di citra. Jadi bahasa Inggrisnya sebenarnya gray level, cuma di Indonesia kan keabuan. Kalau kita kan bahasa Indonesia abu-abu itu berarti bukan red, green, blue toh, tapi istilahnya adalah gray level. Jadi gray level itu red, green, blue masuk gray level juga. Jadi citra itu punya gray level atau level keabuannya. Seperti itu. Nanti kalau ada yang tidak paham, misal kalian malu-malu ngomong, bisa langsung tulis di chat. Begitu kan nanti saya baca. Apa nih? Sri Sulastri. Tidak, Bu. Tidak, maksudnya tidak paham. Nanti ditanya nih bagian mana yang tidak paham. Oke, ini contoh lagi nih yang mempengaruhi citra digital. Jadi, apa yang kita tangkap dengan matanya kita pada citra digital itu dipengaruhi salah satunya dari variasi illumination. Illumination itu adalah sumber cahayanya dari mana. Nah, ini kalian perhatikan juga nanti pada saat mengakuisisi citra. Kalau misalnya nanti sudah masuk ke proyek nyata, ini contohnya nih wajah. Saya mau akuisisi wajah. Nah, terus sumber cahayanya itu beda-beda nih. Jadi penampakannya juga beda. Kalau misal saya mau mengenali wajahnya seseorang, jadi nanti diperhatikan kira-kira sumber cahayanya dari mana. Jangan ambil yang pojok kanan bawah ini. Ini gelap sekali, nggak nampak toh. Jadi nanti usahakan iluminasinya, sumber cahaya pada saat kalian akuisisi citra itu harus stabil juga. Jadi jangan seperti ini juga. Ini karena misalnya sumber cahayanya dari depan, misal ini dari bawah, kemudian ini dari bawah juga, terus ini dari samping misalnya. Akhirnya pada saat kita melakukan proses pengenalan wajah, ini tuh hanya beberapa foto saja, beberapa citra saja yang dianggap orang yang sama. Padahal sebenarnya semua adalah orang yang sama. Nah, seperti itu. Jadi teknik-teknik untuk mengakuisisi citra itu juga penting. Jadi kalau misalnya saya mengambil citra pisang, misalnya saya mau meneliti tentang pisang, saya ambilnya dari tampak atas. Ya semua citra yang saya ambil harus diseragamkan. Jadi kameranya dari atas, terus pencahayaannya dari mana. Jadi harus dibuat seragam karena itu bedanya visual kamera dengan mata manusia. Mata manusia itu bisa mengenali walaupun mau diputar 360 derajat. Bahkan kan biasa kita bisa mengenali seseorang cuma dari lihat punggungnya. Tetapi kalau pakai aplikasi pengolahan citra itu dia tidak seperti itu. Itu batasannya. Jadi dia harus betul-betul seragam. Kalau misalnya saya mau mengenali seseorang dari wajahnya, dari tampak depan, ya nanti ambil citranya dari depan terus. Nanti kalau dari belakang tidak kelihatan, atau dari samping tidak dikenali, seperti itu. Ini contoh untuk variasi dalam hal iluminasinya. Maksudnya iluminasinya itu beda-beda. Oke, nah ini contoh lagi nih yang mempengaruhi di citra digital, ada yang namanya ilusi bayangan atau shadow illusion. Coba lihat nih, kotak A dan B. Coba lihat, ini kalau dilihat dengan mata dan cepat sekali, A dan B itu beda toh? Kalau kita lihat, ini sangat berbeda nih. Satu tampak lebih gelap, satu tampaknya lebih terang. Tetapi ketika kita cek, nih, kita cek dengan
bantuan garis yang warnanya sama, ternyata A dan B itu sama. Gini. Ini disebut dengan shadow illusion. Jadi nanti kalau misal kalian mau mengambil citra, mengakuisisi citra, ini diperhatikan juga. Jangan sampai ada pengaruh bayangan. Jadi misal kalian akuisisi citra satu, itu misal tidak ada benda yang menambah bayangan di citra tersebut. Jadi hindari bayangan, karena seperti ini. Bayangan ini sangat berpengaruh. Ini karena ada shadow dari bentukan tabung ini, makanya tampaknya itu tampak beda. Ternyata sebenarnya sama warnanya, gray levelnya itu sama. Seperti itu. Ini disebut dengan ilusi bayangan atau shadow illusion. Nah, ada juga nih variasi dari lighting. Kalau tadi illumination itu adalah sumber cahayanya dari mana, kalau lighting ini dia lebih ke berapa level pencahayaannya. Nah, coba lihat nih gambar yang 6 ini berbeda-beda level pencahayaannya. Kalau manusia melihatnya, mengenalinya, ini akan sama semua, orangnya sama semua. Tapi ketika diproses di komputer, ini bisa jadi teksturnya beda-beda semua ini. Tekstur wajahnya akan beda karena pengaruh dari lighting-nya tadi. Jadi ada variasi lighting-nya. Nanti ada lagi variasi brightness, variasi kontras, dan lain-lain. Jadi yang saya tampilkan ini adalah yang harus diperhatikan nanti ketika kalian akuisisi citra. Jadi mengumpulkan citra digitalnya nanti untuk tugas kelompoknya perlu diperhatikan hal-hal ini supaya nanti seragam citra yang diperoleh. Oke, ini sempat juga saya bahas pekan lalu, bidang-bidang yang berkaitan dengan PCD, ini saya ulang sedikit saja biar tidak dilupa. Jadi dalam dua hal, citra kemudian deskripsi, kedua hal ini kalau diolah, jadi kita lihat dulu, kita mulai dari komputer grafis dulu deh. Saya punya sebuah deskripsi, ini grafika komputer, kalian sudah lewati juga. Deskripsi itu misalnya rumus, Fx, Y sama dengan Ax tambah B misalnya. Itu adalah sebuah deskripsi. Ketika deskripsi tersebut, saya ubah, saya olah menjadi sebuah gambar, kan nanti yang tadi Fx, Ax tambah B-nya itu, misal jadi sebuah kurva. Kurva itu kan nanti jadi citra hasilnya. Nah, itu disebut dengan proses grafika komputer. Ini yang kalian sudah lewati di mata kuliah sebelumnya. Jadi inputannya kalian itu adalah deskripsi, entah itu rumus, entah itu titik-titik yang nilainya ada nilai intensitasnya, kemudian nanti kita olah, keluarlah citra. Nah, kalau di mata kuliah yang sekarang, inputannya kita itu harus citra juga, kemudian outputnya harus citra juga. Gitu. Jadi kita tinggalkan tinggalkan tentang grafika komputer. Jadi nanti yang kita inputkan pasti berupa file citra. Kemudian outputnya harus citra juga. Nah, ini kalau mau dikembalikan lagi ke description, jadi misalnya saya inputkan sebuah citra wajah. Nanti tuh diolah di komputer, kemudian nanti keluarannya misalnya ini tuh citra wajahnya siapa. Atau dari citra wajahnya saya bisa tahu, oh umurnya berapa, oh jenis kelaminnya apa. Nah, itu masuk di bidang computer vision. Ini nanti untuk mata kuliah selanjutnya. Jadi kalau mata kuliah PCD, kita akan berhenti di image-nya saja. Jadi entah itu kita perbaikan image, entah itu kita analisis image, tapi tetap keluarannya berupa image juga. Jadi itu batasannya, nah nanti perbedaannya seperti itu. Jadi jangan dibilang sama lagi dengan grafika komputer, atau misal ditanya, sudah kuliah PCD, sudah grafika komputer, sudah apa bedanya? Ah, sama. Nah, bedanya di sini. Jadi sama-sama menghasilkan citra, namun inputannya berbeda. Seperti itu. Kalau misal ada yang mau ditanya nah, jangan ini dipendam-pendam. Nah, ini nih untuk secara umum, kalau kita melakukan pengolahan citra digital, secara umum sebenarnya tujuannya ini dua. Pertama, kita mau meningkatkan informasi citra. Nah, untuk apa? Untuk interpretasinya manusia. Berhenti sampai di situ. Jadi, misal kita mau kenali citra tersebut. Jadi, kita tingkatkan informasi yang ada dalamnya. Misalnya dia terlalu buram, kita harus perjelas. Kita pertajam, seperti itu.
Terus untuk tujuan yang kedua, kita mengolah data citra untuk tujuan penyimpanan, kita mau simpan. Jadi misal filenya terlalu besar, sementara hard disk yang saya punya itu sedikit. Nah, jadi untuk tujuan penyimpanan saya lakukan kompresi. Jadi saya ubah resolusinya citra, saya kompres. Jadi supaya lebih kecil misal. Atau untuk transmisi. Nah, misalnya jaringan internetnya kurang bagus. Kalau mengirim file citra yang besar sekali, berat, takutnya tidak terkirim. Jadi kita lakukan kompresi. Nah, gitu lagi untuk transmisi. Atau untuk representasi peralatan persepsi. Kalau yang ini misalnya sebenarnya dia lebih ke autonomous mesin. Jadi misal ada mesin ini scanner untuk sidik jari misalnya. Di situ tuh di sidik jari itu dia pasti butuhnya nanti misal gambarnya harus yang abu-abu, dia tidak butuh warna. Sementara kameranya yang kalau kita akuisisi, dia pasti keluarannya adalah citra warna. Jadi kita olah lagi. Jadi nanti proses di dalamnya ada pengolahan dari citra warna ke citra abu-abu. Jadi untuk yang kanan itu tujuannya tadi untuk penyimpanan, transmisi, ataupun representasi tapi pada alat. Kalau yang kedua berhenti ke interpretasi manusia saja. Jadi ini nanti yang mau kita olah. Untuk tujuan ini, nanti studi kasusnya juga diperhatikan. Oh, saya mau berhenti sampai di sini. Jadi saya cukup perbaiki kualitasnya misalnya, sudah stop sampai di situ. Tapi oh, saya ternyata perbaiki kualitas, tapi juga harus lebih ringan biar bisa dikirim, biar bisa ditransmisikan. Seperti itu. Jadi nanti cukup kalian punya minimal satu tujuan, bisa dipilih yang kiri apa yang kanan. Terus ini beberapa topik dalam pengolahan citra digital. Yang pertama, kita mau perbaiki kualitas citranya, itu disebut dengan image enhancement. Nah, ini enhancement ini juga salah satu istilah yang akan sering disebut di PCD. Jadi enhance itu adalah memperbaiki kualitas, meningkatkan kualitas. Nggak boleh kualitasnya jadi lebih buruk dari sebelumnya. Jadi yang namanya enhance pasti lebih baik. Jadi oh saya nanti Bu mau mengambil teknik enhancement image. Berarti nanti harus meningkatkan kualitasnya. Terus ada topik yang kedua tentang pemugaran citra atau image restoration. Nanti kita lihat satu-satu contohnya di slide-slide selanjutnya. Kalau image restoration itu kita memperbaiki biasanya itu citra yang sudah lama. Dia rusak terus kita perbaiki. Kalau yang pertama itu kualitasnya sebenarnya ada ininya, ada kemiripan, cuman contoh kasusnya beda. Kalau yang pertama itu biasanya citranya tuh buram, kita mau perjelas. Atau citranya tuh banyak ininya, banyak istilahnya noise kalau di citra tuh, kalau di Indonesia kan sesuatu yang kayak errornya kayak gitu. Banyak bercak-bercak di gambar tersebut. Nah, kita enhance. Tapi kalau image restoration, misal ada fotonya itu sudah lama, sudah usang, terus terlipat, jadi banyak lipatan, nanti foto tersebut yang fisik masih bentuk foto, kita capture, akuisisi jadilah citra digital, di citra digital nanti kita hapus itu gambar lipatan-lipatannya. Seperti itu kalau image restoration. Atau misalnya ini stroke pengambilan uang di ATM. Misalnya nanti pada saat keluar, kan biasanya itu daya umurnya itu sebulanan kalau nggak salah, nanti tulisannya hilang sendiri. Misal sebelum sebulan, baru berapa minggu, tulisannya itu ada beberapa yang pudar. Nah, kita capture, masukkan ke komputer, kita restorasi supaya tulisannya muncul sempurna lagi. Ntar kayaknya lebih enak kalau lihat langsung contohnya dia bentar. Kemudian ada juga segmentasi citra, kita mau tahu nih tepi-tepiannya citra, kita segmentasi, kita batasi. Kemudian ada rekonstruksi citra, kemudian ada pemampatan. Pemampatan ini tadi yang ada hubungannya dengan transmisi, jadi kita kompres citra itu, biar dia lebih ringan. Kemudian yang terakhir ada analisis citra. Lihat satu-satu mau deh contohnya biar enak.
Nah, ini yang terkait enhancement. Misalnya saya mau meningkatkan kontras. Nah, contoh ini gambar yang sebelah kiri. Di sebelah kiri ini terlalu tinggi brightness-nya, level pencahayaannya tinggi sekali sehingga kurang jelas misalnya tepi-tepiannya nih. Padahal saya butuh tahu mana letak jalanannya dari citra satelit ini, misalnya seperti itu. Saya olah menjadi yang sebelah kanan, jadi saya tingkatkan kontrasnya. Jadi, oh sekarang lebih jelas jalanannya di mana, lautnya di mana, seperti itu. Ini kategori enhancement. Nah, ini untuk kategori sharpening. Jadi dia biasanya lebih menajamkan untuk tujuan tekstur biasanya kalau sharpening. Contoh di sebelah kiri ini lebih halus. Nah, kita tajamkan. Biasanya ditajamkan untuk mengetahui tekstur. Misal di sini saya mau tahu tekstur bukit-bukit ini. Jadi untuk mendeteksi bukit, bisa kelihatan dari teksturnya. Ini proses sharpening. Terus ini blurring. Kalau ini dia enhancement-nya sebenarnya dia menurunkan kualitas kalau kita lihat dari sisi citranya. Tetapi ini ada tujuannya juga. Biasanya dipakai di mana? Di sensor-sensor. Kalau misalnya biasa film, di sensor yang kayak gini-gini, nah dia pakai efek blurring ini. Ini biasanya juga dipakainya untuk ini kalau situs-situs yang berbau pornografi biasanya di-blurkan. Jadi sudah ada tuh plugin-plugin di web browser, dia nanti akan mendeteksi kalau terlalu banyak warna kulit yang diekspos, dia otomatis akan memblur sebelah kanan ini. Seperti itu. Terus, nah ini salah satu teknik enhancement juga, noise removal atau penghilangan noise. Nah, jadi ini istilah-istilah di PCD juga, nah noise ini. Noise ini sesuatu yang mengganggu kualitas citra. Ini contohnya di sini yang titik-titik ini. Jadi diperhaluslah jadi seperti ini. Noise removal. Ini kalau dalam PCD kita sebutnya dengan salt pepper noise. Karena mirip, noise-nya tuh kayak garam-garam. Salt pepper. Terus, nah, ini contoh yang tadi saya sebutkan, image restoration. Jadi, misal nih kita punya sebuah foto yang sudah usang, ini ada lipatan-lipatannya, sudah terlipat-lipat. Nah, kita olah dia dalam teknik citra digital. Jadi, kita akuisisi dulu pakai handphone misalnya, atau di scanner. Kita scan. Terus diolahlah di komputer pakai teknik image restoration untuk menghilangkan garis-garis ini. Supaya hasilnya jadi seperti yang gambar kanan ini. Gitu. Terus, ini istilahnya lagi image reconstruction. Kalau ini biasanya kalau di aplikasi editing itu menghilangkan objek. Nah, misal nih dari kedua gambar ini nih ada gambar gajahnya. Nah, hasil rekonstruksinya kita hilangkan gajah tersebut. Jadi ini salah satu teknik image reconstruction. Jadi nanti ini sudah ada banyak contoh pengolahan PCD, nanti kalian pilih, nah kalian tertariknya kemana. Jadi nanti bikin projectnya di bidang itu. Nah, ini contohnya lagi yang disebut dengan segmentasi citra. Ini contoh kita lihat yang gambar paling atas ini. Nah, jadi kalau di sini, yang gambar sebelah kiri, ini contohnya misalnya gambar sel-sel, tapi saya mau ngambil misalnya sel yang lebih gelap saja. Misalnya ini adalah sel darah merah misal. Nah, bagaimana caranya saya mau tangkap nih ada berapa jumlah sel darah merah dari foto, dari citra digital ini. Nah, saya lakukanlah segmentasi citra. Jadi nanti daerah yang berwarna hitam ini akan otomatis terhitung. Jadi ada berapa nih daerah yang berwarna hitam. Nanti outputnya akan muncul. Seperti itu. Atau gambar yang kedua, ini juga mau segmentasi citra. Jadi saya mau tahu yang mana tangan, jari manusia, yang mana lingkaran biru ini, dan yang mana background-nya, atau latar belakangnya. Nah, jadi kalau segmentasi itu sebenarnya memberikan batasan mana objek, mana background. Seperti itu. Ini tujuannya. Nah, kalau di citra yang pertama tadi ini, kalau misalnya saya mau menghitung berapa jumlah sel darah merahnya, berarti yang saya anggap objek adalah sel darah merah ini.
Jadi saya segmentasi. Jadi semua yang putih-putih ini walaupun sebenarnya sel juga, tapi karena bukan sel darah merah, jadi dianggap sebagai background. Nah, itu tujuannya biasanya segmentasi citra. Jadi memisahkan mana objek, mana background-nya. Nah, ini contohnya untuk analisis citra. Jadi kalau misalnya tertariknya ke sini, ini untuk kategori pertama, saya mau deteksi mana daerah wajah, Kak. Jadi nanti dikasih masuk citra digital, di-input ke sistem, nanti dia akan otomatis membuat area kotak, itu, oh ini daerah wajahnya, seperti itu. Ini face detection, kemudian ada lagi yang namanya edge detection atau deteksi tepi. Jadi saya mau tahu tepinya gambar ini mana. Misalnya dari gambar ini, yang sebelah kiri, yang rumah ini citra awalnya. Kemudian hasil deteksi tepinya adalah yang sebelah kanan. Nah, deteksi tepi ini mirip dengan kasus yang sebelumnya tadi, yang ini, segmentasi citra. Nah, jadi kita mau tahu nih, tepiannya bangunan ini mana? Biasanya tujuannya itu adalah untuk tahap lebih lanjut, saya mau mengetahui luasan, berapa luas bangunan ini, atau saya mau mengetahui ada rumah atau tidak dalam gambar tersebut. Jadi, disegmentasilah, dideteksilah tepi-tepinya ini, mana tepian-tepiannya. Nah, untuk deteksi tepi ini, biasanya itu hasil keluarannya adalah gambar hitam putih seperti ini. Karena cuman mau tahu tepiannya sebelah mana, selesai sampai di situ. Jadi kalau misalnya diinputkan citra color, tetap kita yang 3 warna, color yang 3 channel, kita olah dulu jadi citra yang 1 channel yang grayscale, lalu kita ubah lagi ke citra yang hitam putih. Jadi nanti pada saat kita semakin mendalami PCD, nanti itu akan terbiasa dengan istilah citra color itu yang 3 warna, yang RGB, kemudian ada citra grayscale, yang ini, rumah yang kiri ini masuk citra grayscale, citra abu-abu, dan ada lagi yang namanya citra hitam putih, yang ini nih. Jadi nilainya itu hanya putih 1, kemudian hitam 0, hanya seperti itu. Kalau yang ini rentangnya masih 0 sampai 255, makanya masih ada yang agak abu-abu, abu-abu sekali, agak putih, seperti itu. Tetapi kalau sudah jadi citra binar, citra hitam putih, nilainya hanya 2, kalau bukan hitam ya putih. Nah, kalau yang ini tadi contohnya citra color. Kalau di sini masih ada merah, kuning, hijau, dan sebagainya. Jadi ini 3 contoh tipe warna citra digital. Kemudian untuk tujuan analisis citra yang lainnya, ini ada lagi contohnya adalah untuk image matching. Jadi kita mau matching citra, apakah citra A dan citra B itu sama atau tidak. Ini biasanya nanti akan dipakai ke sistem pengenalan. Di sini contohnya pengenalan sidik jari. Jadi mau ditahu apakah sidik jari kiri ini sama dengan kanan, apakah orangnya sama atau tidak. Seperti itu. Kemudian, kalau yang kanan ini dia masuk ke skin detection. Jadi untuk mendeteksi kulit, apakah dalam sebuah citra itu ada kulit apa tidak. Jadi nanti, oh kalau yang berwarna kulit, jadi nanti kan kita bisa tahu warna kulit ini tuh nilai citranya berapa, nilai pikselnya berapa. Jadi nanti setiap yang warnanya sama dengan warna kulit, kita ubah jadi warna hitam, dan yang di luar warna kulit, itu diubah menjadi putih misalnya. Jadi ini ada 4 contoh untuk analisis citra, nanti bisa kalian pilih untuk lanjutkan ke proyeknya. Nah, ini untuk contoh resolusi citra. Jadi kalau kita bilang resolusi, itu erat kaitannya dengan ukurannya. Contoh nih di awal, kita punya citra yang pertama nih, masih ukuran 1024 kali 1024. Kemudian kita resize, kita kecilkan resolusi citranya menjadi 512 kali 512. Nah, kemudian kita resize lagi, jadi 256 kali 256. Begitu seterusnya sampai 32 kali 32. Jadi bisa dilihat di sini ada perubahan resolusi citra.
yang berarti bahwa ada perubahan ukuran dari citra. Yang berarti lagi bahwa jumlah pikselnya juga semakin berkurang. Nah, semakin berkurang jumlah piksel berarti nanti semakin berkurang juga ukuran file citra ini. Jadi, ketika disimpan di komputer nanti ukurannya beda-beda juga. Makanya biasanya ketika kalian misal mau melakukan pendaftaran misalnya, disuruh upload foto, terus ada ditulis maksimal 4 mega. Ternyata foto yang kalian mau upload misalnya 6 mega. Nah, salah satu caranya adalah kalian resize. Jadi semakin di-resize nanti ukuran citranya akan semakin berkurang, semakin kecil. Nah, jadi gambar ini kalau dilihat sekarang masih berubah ukurannya, kita lihat lagi. Ternyata ketika disamakan perbesarannya, penampakannya ini bisa lihat. Kualitasnya juga berubah. Nah, semakin kecil nih semakin kelihatan nih pikselnya. Coba lihat, jadi sudah semakin berkotak-kotak. Ini sudah tampil sekali pikselnya. Karena jumlah pikselnya juga semakin kecil. Jadi di 32 kali 32 ternyata sudah kelihatan nih. Sudah ada muncul piksel-piksel. Bahkan di 64 kali 64 sebenarnya sudah muncul juga nih. Nah, jadi sebenarnya semua citra digital itu pasti disusun sama kotak-kotak ini. Tapi kenapa kita lihatnya smooth sekali, sampai tidak nampak? Karena banyak pikselnya. Jadi semakin rapat piksel itu, semakin tidak nampak. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat pikselnya citra, biasanya itu kalian zoom di layar sampai sebesar mungkin. Biasanya sudah sampai kotak-kotak gitu. Kalau betul-betul sudah nampak. Jadi kerapatannya itu karena semakin rapat, makanya kita tidak melihat kotak-kotaknya di citra yang ukurannya yang resolusinya lebih besar, seperti ini. Ini untuk topik resolusi citra. Kemudian, ini beberapa contoh, tapi nantilah setelah MATLAB, tapi dilihat-lihat saja dulu. Ini yang namanya disebut dengan operasi titik. Jadi kita melakukan pengolahan per titik nih. Titik yang dimaksud adalah per piksel. Jadi satu piksel ini saya ubah, satu piksel ini saya ubah, itu namanya operasi titik. Nah, ini contoh hasil-hasilnya nih kalau kita lakukan operasi titik. Jadi di per poin-poin, di satu posisi. Ini contohnya gambar originalnya. Terus misalnya kita mau buat dia jadi lebih gelap, berarti setiap nilai pikselnya tadi kita kurang dengan 128. Jadi dia lebih gelap. Jadi citra itu kan nilai pikselnya dari 0 sampai 255. Berarti semakin mendekati 0, dia akan semakin gelap. Nah, makanya ketika dikurang 128, dia jadi lebih gelap. Nah, coba lihat kalau kita balik. Kalau kita tambahkan dengan 128, dia jadi lebih terang. Karena berarti dia mendekati 255, berarti mendekati putih. Kemudian, kalau misalnya kontras, ini berhubungan sama kontras, jadi kalian tadi berhubungan dengan brightness-nya, jadi cukup di jumlah apa dikurang saja nilai pikselnya. Ternyata kalau untuk kontras, dia bermain-main di pembagian dan di perkalian. Kalau kita bagi dua nilai pikselnya, ternyata kontrasnya lebih turun. Jadi kita menurunkan kontras. Sedangkan kalau kita mau menaikkan kontras, itu kita kali 2 setiap nilai pikselnya. Kemudian gini, jadi misal ini kan bagi 2. Kalau misalnya nilai pikselnya 3, saya bagi 2, itu kan 1,5. Tolong dicatat bahwa semua nilai piksel itu sifatnya adalah integer. Jadi dia pasti bilangan bulat. Jadi 3 tadi sini, kalau misalnya nilai awalnya 3, saya bagi 2 kan hasilnya 1,5. Itu biasanya dia akan membulatkan ke atas. Jadi akan menjadi nilai pikselnya 2. Seperti itu. Jadi tidak ada nilai piksel yang double atau float. Dia selalunya integer, nilai bulat. Terus kalau misalnya di sini lagi saya kali 2, ternyata nilai awalnya misalnya sudah 200, pikselnya 200. Saya kali 2 kan jadi 400. Padahal nilai piksel adalah 0 sampai 255. Jadi tidak ada piksel 400. Maka 400 tadi otomatis akan dianggap menjadi putih. Jadi dianggap 255. Nih, makanya nih muncullah yang ini, daerah-daerah putih ini. Jadi kemungkinan nilainya sudah melebihi 255 saat dikali 2. Seperti itu. Nah, kalau yang ini, dia
kita melakukan perubahan kontras, tetapi secara non-linear. Kalau yang tadi kan secara linear. Jadi semua perubahannya sama, garis lurus. Kalau yang ini tidak, kita bentuknya kurva, jadi pakai rumus. Di sini dimisalkan X-nya itu dibagi dengan 255, terus pangkat 0,33, terus kali 255. Misal seperti itu. Kemudian kalau untuk invertnya, jadi kalau invert itu adalah lawannya. Kalau bahasa Indonesia kita bilangnya antonimnya, tapi kalau di pixel misalnya kalau dia 0 berarti invertnya adalah 255. Jadi kalau di sini misalnya putih, nilai pixelnya adalah 255, terus 255 kurang 255 kan 0, makanya jadi hitam. Seperti itu. Jadi kalau invert itu adalah mengurangkan nilai pixelnya dengan 255. Jadi yang perlu dicatat tadi bahwa nilai pixel itu dia sifatnya bulat, dia tidak bilangan pecahan 0,0 gitu, tidak. Terus yang kedua, jika dia sudah melewati ambang batas, misalnya lebih dari 255, itu akan dibulatkan jadi 255. Begitu juga ketika dia minus. Misal dia min 1, min 2, dia akan dianggap jadi 0. Berarti warna hitam. Seperti itu. Oke, tadi itu operasi titik. Kalau ini ada lagi istilah operasi ketetanggaan. Nah, ini istilah-istilah di Citra juga nih. Neighborhood, ketetanggaan. Jadi, sebuah piksel diubah itu diperhatikan tetangga di sebelahnya. Nah, misal ini saya mau mengambil tetangganya itu adalah 3 kali 3. Dan sifatnya itu, kalau kita mau operasi ketetanggaan seperti ini, nilai piksel yang mau diubah, dia berada di tengah. Jadi tujuannya apa? Ketika saya mengubah ini, dia tidak terlalu jomplang nilai pikselnya dengan nilai tetangganya. Kenapa? Karena ketika dia terlalu berubah drastis, kan tampak sekali nanti di Citra, dia malah akan menjadi sebuah noise. Oke, nantilah yang ini diperdalam. Jadi hanya mau dikenalkan saja nih. Ini contoh-contoh hasilnya kalau operasi ketetanggaan, ada untuk deteksi tepi ataupun untuk blur. Oke. Ini nanti untuk latihan di MATLAB-nya masih sangat simpel. Semoga sudah diinstal semua MATLAB-nya. Jadi saya hanya mau ngetes ini saja. Kalian, ini untuk latihan di rumah saja. Ini misal kita panggil sebuah citra. Jadi pakai fungsi yamread, kemudian nama filenya apa. Nanti nama filenya dengan ekstensinya, dengan tipenya. Jadi kalau misalnya nama filenya misalnya pisang, terus tipenya JPG, jangan nanti ditulis di sini pisang.jpg. Dia petik tunggal. Kemudian ini di running per baris. Jadi terus dilihat hasilnya apa. Baris pertama ini hasilnya apa. Terus kalau saya pakai sintaks size F hasilnya apa. Terus imshow hasilnya apa, imtool, dan imwrite. 2, 4, 5. 5 baris ini. Nanti latihan untuk MATLAB. Kita pelan-pelan dulu. Kelima sintaks ini upayakan ini dilatih terus diulang-ulang supaya bisa dihafal di luar kepala lah. Jadi ini paling standar nih kalau mau main-main Citra. Kelima sintaks ini. Ini saya kasih contoh sedikit nah. Untuk ini tadi kalau outputnya imtool nih, imtool. Misal saya mau menyorot sebuah nilai piksel dari citra pisang ini yang kanan. Coba lihat piksel infonya. Jadi di posisi 68 kali 130, jadi 68 di barisnya, kemudian 130 di bagian kolomnya, itu ternyata ada nilai piksel yang nilainya itu 213, 176, dan 168. Ini yang saya bilang tadi di awal-awal adalah nilai channel RGB-nya. Jadi R-nya 213, G-nya 176, dan B-nya 168. Jadi ini adalah contoh ketika citranya itu adalah citra yang color, 3 warna. Nah, nanti kalau misalnya yang saya inputkan citranya itu yang satu channel, yang citra abu-abu, nanti nilainya di sini hanya ada 1. Bisa tidak penampakannya itu abu-abu tapi nilainya ada 3? Bisa. Jadi yang muncul 3 di sini itu nanti akan menunjukkan tipe citranya, bukan warnanya sebenarnya. Jadi ada citra color yang kalau kita lihat dengan mata itu warnanya kayak abu-abu, padahal ketika dicek ternyata dia terdiri dari RGB.
Oke, nanti itu deh. Tapi ini dicoba, nah ini yang 5. Saya belum coba sih kalau di handphone apa bisa atau gimana, tapi tolong dicoba. Kalau misalnya tidak bisa, tolong nanti dilaporkan. Nah, itu untuk latihan MATLAB-nya. Ini saya tidak ambil nilainya, saya cuma menyarankan untuk dicoba. Karena kita akan pakai MATLAB terus. Ini Sri Sulastik. Oke, Sri. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanya ini referensinya. Nah, ini saya jelaskan dulu sedikit untuk tugas. Ini sebenarnya mencari apa yang mau kalian bahas selama 1 semester. Tetapi dimulai dari pencarian paper dulu. Jadi studi pustaka dulu. Jadi dari tadi yang sudah saya uraikan, dari slide awal sampai yang akhir tadi, kalian pilih satu contohnya. Misal, oh saya mau face detection. Atau saya maunya tadi apa? Edge detection. Atau oh saya maunya blurring. Terserah kalian. Yang penting sepakat di satu kelompok itu. Nah, kalau sekarang kelompoknya saya atur dulu per 2 orang. Karena ini baru baca paper. Nanti kita lihat ke depannya digabung seperti apa. Yang jelas ini pilih satu dulu contoh PCD-nya. Terus cari rujukan papernya. Misal kalian maunya tentang face detection, deteksi wajah. Kalian carilah paper tentang deteksi wajah. Kayak gitu. Nah, di sini ketentuannya papernya itu harus yang terbitnya tahun 2016 sampai sekarang. Nggak boleh tahun 2015 ke bawah. Jadi minimal dia tahun 2016. Kenapa saya kasih waktunya ini? Siapa tahu nanti kalian mau lanjutkan ke tugas akhir, jadi nggak susah lagi cari rujukan. Karena biasanya itu yang diminta adalah 5 tahun terakhir. Kemudian papernya boleh lebih, tetapi satu cukup. Jadi satu paper untuk satu kelompok, dan satu kelompok itu 2 orang saja. Nah, nanti yang kalian lakukan adalah membuat review dari paper tersebut dalam bentuk slide PPT. Jadi disingkat-singkat saja. Nanti saya kirimkan contoh bagaimana contoh review paper. Apa-apa saja isinya review paper. Jadi kalian baca dulu, terus nanti dibuatkan reviewnya. Ada nanti contohnya, apa isi reviewnya itu, apa kesimpulannya, seperti itu. Oke, dari sini, adakah yang mau ditanyakan? Sudah 9:30 ya. Oke, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Oh, Rindis. Kita baca dulu pertanyaan Rindi. Saya mau bertanya, Bu, soal penyimpanan kan semakin besar ukuran citra, maka semakin banyak piksel. Apakah penyimpanan ini akan boros tempat apabila tidak dilakukan kompresor? Oh, ya maksudnya. Compression ya, kompresor Rindi. Oke. Jadi, kompresor tuh apa ya? Pompa kayaknya kompresor. Oke, ya, jadi memang betul. Jadi semakin besar piksel, makanya kan sekarang tuh semakin bagus kamera. Coba lihat handphonenya kalian, megapikselnya sudah puluhan megapiksel toh. Nah, coba lihat lagi berapa memori internal storage-nya kalian punya handphone. Pasti semakin besar juga dibandingkan dengan handphone-handphone yang dulu. Yang misalnya kameranya baru sekitar 1 megapiksel, 3 megapiksel, kan dia internal storage-nya paling hanya berapa ratusan mega cukup. Nah, kalau sekarang tidak, harus puluhan giga malah untuk handphone, ya kan? Jadi itu sangat berpengaruh. Jadi semakin tinggi pikselnya, semakin tinggi kualitas citranya, pasti butuh ruang penyimpanan yang semakin besar juga. Makanya di zaman dulu tuh kita masih pakai CD-ROM, disk, yang ukurannya itu biasanya masih ratusan mega, 700 mega. Biasanya tuh kalau kita punya CD, kalau mau yang besar yang giga-giga itu bawanya ke DVD biasanya. Itu ukurannya 4 giga itu sudah besar sekali kalau untuk dulu. Kenapa? Karena kualitas citranya juga enggak sebagus sekarang. Kalau sekarang beli CD yang 700 mega, kita isikan misalnya foto paling 10 sudah penuh. Toh, karena sekarang satu foto berapa ukurannya? Main 10 mega, 6 mega, kayak gitu toh. Jadi semakin besar pasti dia akan butuh penyimpanan yang semakin besar. Nah, makanya itu salah satu tekniknya kalau di PCD adalah kita melakukan compression. Jadi kita kompres citranya, kita mempatkan.
Cuman untuk kompres ini pasti ketika kita mengurangi ukuran, pasti kita membuang kualitas. Jadi pasti ada kualitas citra yang dibuang pada saat proses kompresi itu. Makanya kalau tadi kalian ini, coba saya kasih lihat lagi. Tadi tuh kalau masih ingat yang mawar, mana tadi itu slide-nya, ketika disamakan semua ukurannya, nah coba lihat. Di sini tuh, nih ukuran yang pojok kanan bawah ini kualitasnya semakin tidak bagus tuh. Tapi ketika disimpan di komputer, dia lebih hemat, karena dia cuma 32 kali 32. Jadi pikselnya lebih sedikit. Seperti itu. Jadi itu sebenarnya ada teknik lagi. Ada lagi penelitian yang melakukan ini, peneliti-peneliti itu melakukan penelitian bagaimana mengkompres sebuah citra tanpa terlalu banyak membuang kualitasnya. Seperti itu. Jadi kadang tuh ada aplikasi kita kompres, tetapi ini kualitas ininya tidak terlalu berkurang seperti itu. Jadi kita masih tidak bisa membedakan apa sebenarnya yang berkurang, padahal ukurannya itu sudah berubah. Begitu, Rindi. Bisa, Rindi? Oke, kalau ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Terkait ini, materi yang sudah dipaparkan. Sudah aman? Bu, materinya Bu, nggak di-share ulang di grup. Nah, kan ada tadi linknya tadi pagi di-share di grup. Sudah kan? Sudah ada linknya. Sudah ada linknya di grup. Ada lagi yang mau bertanya? Tanya memang, nanti ini pusing lagi. Untuk yang ini, teman-teman yang nggak bisa join di Zoom, atau misalnya yang keluar masuk, nanti ini kan direkam toh, nanti sebentar saya coba upload, semoga bagus di hasil rekamannya. Nanti kalian nonton ulang. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya tanya memang, nanti jangan sampai sudah selesai kuliah baru bunyi di grup, Bu, tadi tugasnya seperti apa, Bu? Ini latihannya apa, Bu? Kalau MATLAB ada yang belum install? Ada, Bu. Sudah. Belum, Bu. Belum. Coba cari di Play Store untuk yang nggak punya laptop, install di handphone dulu, cari MATLAB. Karena memang kalau di laptop dia agak lebih... Bisa jika Bu kalau di handphone, Bu. Coba dulu. Saya belum coba juga, tapi kemarin ada Ilham share tuh linknya. Nanti coba di ini dulu. Saya belum coba juga, tapi coba dulu. Saya biasanya kalau pakai MATLAB di laptop. Tapi kan tugas pertama belum pakai MATLAB toh. Tapi usahakan biar yang latihan tadi itu bisa dicoba-coba di MATLAB. Ada lagi yang mau Kelompok ditanya? yang permulaan kelompoknya Bu kapan, Bu? Ini, tugas ini toh yang berdua-berdua dulu. Jadi kelompokannya berdua dulu. Nanti mulai sekarang Bu jadi cari memang kelompok, Bu. Iya, berdua toh untuk tugas ini. Untuk review paper. Ada lagi? Oke, Bu, paham. Pahami? Coba ya, Bu. saya tes kalau gitu. Karena tidak ada yang mau bertanya, jadi saya yang bertanya. Tulis saja di kolom chat apa jawabannya kalian. Nah, tulis memang dulu NIM dan nama. Tapi jangan dikirim dulu. Jadi tulis NIM, nama, terus dengarkan soal dari saya. Nanti langsung dijawab baru kirim. Jadi tulis memang dulu NIM dan nama. Terus dengarkan nanti soal dari saya.
Ya, saya bilang jangan kirim dulu. Maksudnya tulis dulu saja NIM nama biar sebentar sekalian kirim. Bukan dikirim memang NIM-nya, aduh. Karena jadi soalnya kayak gini, dengarkan baik-baik. Saya punya contoh kasus. Jadi, misal nih, untuk proyek tugas besarnya nanti, saya mau melakukan gini. Jadi saya mau absen kalian itu, tapi ini kuliahnya bukan di Zoom, misalnya di kelas aja. Nanti di kelas kita kuliah duduk masing-masing di kursinya masing-masing. Terus saya pasang kamera di atas papan tulis. Nah, terus saya mau absen secara otomatis. Kamera tersebut nanti akan mengcapture, mengakuisisi fotonya kalian. Jadi di foto tuh satu kelas rame-rame. Nah, tolong kalian uraikan menurut kalian apa-apa saja proses yang bisa digunakan, proses-proses yang sudah disebutkan tadi sebelumnya, yang bisa digunakan untuk mengetahui ada berapa jumlah mahasiswa yang hadir pada hari itu. Jadi cukup saya akuisisi saja fotonya toh, saya foto, tapi saya harus tahu berapa jumlah mahasiswa yang ada dalam foto itu. Nah, menurutnya kalian, bagaimana caranya, proses-proses apa saja yang bisa dipakai, dari yang tadi itu sudah dijelaskan, mulai dari kompresi, deteksi tepi, apalagi deteksi wajah, dan semuanya, apa saja. Jadi bisa lebih dari satu, nama-nama prosesnya kalian uraikan untuk mengetahui berapa jumlah mahasiswa yang hadir pada hari itu. Oke, waktunya saya kasih 5 menit. Silakan ditulis di kolom chat. Kenapa Bu materi yang kita terbuka tidak bisa lihat sih Bu? Kenapa? Materi yang Ibu kirim nggak bisa terbuka di anu tuh Bu. Yang ada muncul cuma anu Ji. Judulnya Ji. Tapi sudah di-download belum? Sudah nih Bu. Ukurannya berapa? 20-an mega? 20-an mega kan? Ya Bu. Harusnya bisa. Rizky kirim ke everyone, Rizky. Jangan privat biar teman-temannya bisa baca juga. Kalau privat tuh hanya ke saya dong. Kirim ke ini, ke teman-teman juga. Menggunakan
Oke, 2 menit lagi. Bu, dijelaskan juga Kak, Bu? Nggak usah, disebutkan saja Disebut saja, Bu. prosesnya. Dua itu dihapus ini. Oke, 1 menit lagi. Oke. Sudah toh? Silahkan diaktifkan ininya, kameranya, biar saya screenshot untuk absen hari ini. Berapa orang? Coba. Saya nunggu aktifkan semua dulu nah, baru saya capture. Jadi diaktifkan dulu, tunggu teman-teman. Mana nih yang lain? Tidur kah? Aktifkan dulu kameranya yang lain. Nurul Aisyah, Rian Abbas, Nur Rahman, Andra, Sulfiani, Tresya, Andilham. Tidur kah? Oke, saya screenshot file ini nah, baru kita tutup. Jadi yang lain tuh nggak muncul mukanya berarti. Oke, 1, 2, 3. Sip. Cukup sekian, terima kasih atas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.